Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Satuan Proses Agroindustri, Pak Denny Subara SSI MT PhD, dan Bu Amalia Afifa STP MSI. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Proses Pembuatan Kecap dengan Fermentasi Momori dan Reaksi Browning pada Kecap. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiliana Tri Andini Nenggolan dengan NIM 122330010. Perkenalkan, nama saya Maisyanda Larasati dengan NIM 122330014. Nama Robert Martin Triana, NIM 121330004. Perkenalkan, nama saya Ruth Apritasari dengan NIM 122330064. Perkenalkan, nama saya Ria Miranti dengan NIM 122330062. Oke, pertama-tama kita akan mengetahui apa sih itu kecap. Jadi, kecap itu merupakan salah satu bumbu masakan yang sering digunakan dalam masakan Indonesia. Jadi, warna kecap ini berasal dari proses fermentasi dan juga tumbukan. Pembentukan warna coklat yang terjadi pada kecap itu terjadi pada saat pemasakan yang disebabkan oleh reaksi pencoklatan non-enzimatis, yaitu reaksi Maillard dan juga karamelisasi. Jadi reaksi ini tuh tidak hanya berkontribusi terhadap perubahan warna, rasa, dan juga tekstur, namun juga menjamin kapasitas antioksidan yang sangat tinggi pada produk kecap manis. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model reaksi Maillard berdasarkan aktivitas antioksidan dan berat molekul fraksi moromi dan juga kecap manis. Adapun reaksi browning pada kecap. Browning non-enzimatis pada kecap terjadi selama pasteurisasi dan penyimpanan. Hampir semua macam asam amino dan peptida terdapat pada kecap. Sejumlah pentosa seperti silosa dan arabinosa yang terdapat pada kecap mampu membentuk senyawa amadori dengan asam amino tersebut. Tahap akhir dari reaksi Maillard ini menghasilkan pigmen-pigmen melanoidin yang berwarna coklat. HMF atau fosforar dehydroredukton maupun produk-produk fisi yang dihasilkan pada tahap intermediate dapat membentuk aldol dan polimer tanpa N. Aldol kemudian terkondensasi dan dengan adanya senyawa amino akan membentuk melanoidin. Begitu juga dengan HMF atau fosforal dehydroredukton aldehid serta produk-produk fisi dapat secara langsung bereaksi dengan senyawa amino menghasilkan melanoidin. Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan kecap yang pertama ada dandang, kompor, baskom, sendok kayu, timbangan, daun pisang. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kedelai 600 gram, air secukupnya, dan inokulum regi 1,5 gram. Dan kecap ada dua metode utama. Yang pertama itu fermentasi dan hidrolisis asam. Kecap yang dihasilkan melalui fermentasi seringkali memiliki aroma yang lebih sedap daripada dengan dibuat melalui hidrolisis asam. Salah satu perbedaannya antara lain yaitu antara kedua pendekatan ini terletak pada langkah-langkah awal sebelum proses utama. Hal mencakup pada penyortiran dan penyucian biji kedelai. Penyortiran bertujuan untuk membuang kontaminan dan memilih biji yang berkualitas tinggi. Proses ini dilakukan dengan menjemur biji kedelai di atas tampah dan menyaringnya. Kedelai yang akan diproses menjadi kecap yang disortirasi yaitu memisahkan kedelai dari kotoran-kotoran seperti tanah, batu kedelai, daun, batang, kulit kedelai, biji rusak, dan lain-lain sebagainya. Hal pada proses ini mencakup pada penyortiran dan penyucian biji kedelai. Penyortiran ini bertujuan untuk membuang kontaminan dan memilih biji yang berkualitas tinggi. Proses ini dilakukan dengan menjemur biji kedelai di atas tampah dan dengan menyaringnya. Kedelai yang akan diproses menjadi kecap selanjutnya disortirasi yaitu memisahkan kedelai dari kotoran-kotoran seperti tanah, batu kecil, daun, batang, kulit kedelai, biji rusak, dan lain sebagainya. Biji kedelai yaitu biji yang telah disortir direndam dalam air bersih selama kurang lebih dari 7 jam, kemudian ditiriskan.
direbus untuk memfasilitasi proses hidrasi dan mempersiapkan biji untuk fase fermentasi selanjutnya. Fase ini disebut dengan koji. Setelah matang, biji direndam dalam tampah yang bersih dan dikeringkan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Biji kedelai yang telah dimasak menggunakan tungku kayu bakar atau dengan steam selama 1-2 jam sampai dengan biji kedelai tersebut lunak. Kemudian ditiriskan hingga dingin di atas tampah selama 5-6 jam. Pergilah atau fermentasikan kembali biji kedelai yang telah direbus dan didinginkan. Kemudian ditaburi dengan ragi kecap, aduk hingga rata, kemudian disimpan selama 3-4 hari hingga biji kedelai tersebut ditumbuhi dengan jamur. Proses fermentasi pada industri kecap ini menggunakan jamur Aspergillus sojae atau yang disebut dengan Aspergillus oryzae. Mula-mula kedelai difermentasikan dengan kapang Aspergillus sp dan Rhizopus sp menjadi semacam tempe kedelai. Kemudian tempe yang ini dikeringkan dan direndam kembali ke dalam larutan garam. Mikroba yang tumbuh pada rendaman kedelai pada umumnya dari jenis kamir dan ragi. Dari jenis kamir dan bakteri pada tahap garam, seperti kamir oryzae dan bakteri susu Lactobacillus. Untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu pencoklatan pada kecap dapat terjadi akibat adanya reaksi enzimatik dan non-enzimatik. Proses browning enzimatis sendiri disebabkan oleh aktivitas enzim pada bahan pangan segar, seperti pada buah-buahan. Hal ini juga dapat mengakibatkan perubahan warna makanan menjadi coklat. Selain itu, reaksi browning non-enzimatik juga dapat terjadi, disebabkan karena adanya reaksi pencoklatan tanpa pengaruh enzim, misalnya reaksi Maillard dan karamelisasi. Oleh karena itu, pencoklatan sendiri pada kecap dapat disebabkan oleh berbagai proses kimia yang terjadi selama pembuatan kecap. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.